Oke, kembali lagi kepada step selanjutnya atau sesi selanjutnya kita bakal bahas tentang percaya diri dalam personal branding. Oke, kenapa aku bahas tentang percaya diri ya, PD nih teman-teman. Kita bahas PD malam ini. Karena apa? Kebanyakan, banyak kali, banyak banget orang yang memang mau personal branding itu takut, nggak pede, nggak percaya diri, nggak confidence, apalagi itu semuanya disebutin. Kenapa? Ya udah, di sini kita bakal bahas kenapanya teman-teman. Kita udah sama-sama. Yang pertama adalah kenapa orang-orang tidak percaya diri karena memang kita takut akan sesuatu hal yang belum pasti kejadian di masa depan, tapi kita diiming-imingin dengan hal yang negatif. Yang pertama, takut dinilai, takut salah bicara, takut dibilang sok tahu, sok banget sih, paling banget alay gitu dibanding-bandingin dan segala macamnya. Karena itu terbentuk dalam otak kita sehingga kenapa kita nggak pernah mulai maju, kenapa nggak kita pernah mulai sesuatu terlebih dahulu? Karena kita takut ada hal yang memang kita nggak bisa achieve, ada yang membuat kita takut sehingga ya udah nggak jadi. Karena apa? Karena kita takut dianggap salah kayak gitu. Mungkin itu edukasi yang buruk ya yang selama ini pernah kita alami mungkin di sekolah dan segala macamnya. Yang mana kalau kita salah kita diketawakan dan segala macamnya. Itu yang memang terjadi di Indonesia. Akan tetapi aku bisa bilang ke teman-teman di sini bahwa personal branding itu terkait dengan gimana cara kita bangun persepsi. Mau kita salah, mau kita benar, sebenarnya di dunia ini nggak ada tergantung kecuali memang matematika. Tapi kalau masalah sosial itu nggak ada yang namanya benar dan salah kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, apakah memang teman-teman mengalami hal yang sama kali ini? Tenang, saya juga dulu kayak gitu. Jadi saya takut persepsi orang tentang saya jadi buruk, persepsi orang melihat kita menjadi buruk dan segala macamnya. Akan tetapi itu sesuatu yang nggak kita bisa kontrol, teman-teman. Masa depan sesuatu yang nggak akan bisa kita kontrol. Kita nggak akan tahu air itu bakal dalam atau dia bakal cuman setinggi mata kaki kalau kita nggak nyoba dengan cara apa pakai kayu dan segala macamnya. Itu yang memang menjadikan landasan kita nggak boleh yang namanya nggak pede. Kalau masalah takut dinilai, takut salah bicara, takut dibilang so tahu, takut dibanding-bandingkan, dalam kehidupan sosial ini selalu ada. Tapi apa yang kita lakukan dengan teman-teman kita? Ya udah kita biasa aja. So that's why ya banyak profesional muda dan pekerja kreatif enggan untuk mulai personal branding karena memang dihantui ya kita dihantui dengan ketakutan-ketakutan ini teman-teman. Dan ini ini melibatkan internal si kitanya sendiri. Kita next. Oke, yang Anda takuti sebenarnya adalah persepsi kan. Yang tadi itu adalah persepsi orang. Persepsinya kita menganggap kita, wah saya kayaknya nggak cocok deh. Penilaian pribadi kita kita nganggap diri kita nggak pantas deh, yang takut dia dicap alay banget dulu dan segala macamnya ya mungkin itu sering bisa terjadi sekarang ataupun nanti dan segala macamnya dalam dunia sosial kita pun bisa dianggap seperti itu. Akan tapi itu tidak terjadi jika memang kita membangun persepsi itu. Oke, nanti saya bakal kasih tahu gimana caranya kita memang benar-benar bisa pede kepada teman-teman agar teman-teman bisa mau memulai hal ini, personal branding khususnya. Oke, personal branding itu adalah kita mengelola persepsi, kita yang membuat persepsi. Kita yang create, kita yang kelola, kita juga yang mengakhiri persepsi tersebut. Kayak gitu. Karena personal branding ini adalah lebih dari sekedar citra. Ini tindakan strateginya kita. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba muncul di depan orang, orang itu nggak punya persepsi dengan kita. Itu yang kita bangun, makanya itu strateginya kita supaya kita bangun. Kayak gitu. Nah, personal branding ini disebut di sini nih, adalah proses mengarahkan cara orang memahami dan mengingat kamu. Jadi, ini bentuk sesuatu atau strategi atau actionnya kita atau langkahnya kita untuk cara orang mengingat kita kayak gitu ya mungkin caranya dengan ya sama halnya kayak kita upload story di WhatsApp, upload story di Instagram, itu kita membuat persepsi kepada orang. So jika Anda secara tidak aktif mengelola persepsi persepsi tentang diri Anda,
maka persepsi itu akan terbentuk secara dari berbagai sumber yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan Anda. So, that's why kita bentuk persepsi itu. Yang tadi nih, kita dianggap so ini, so itu, ya kita bangun persepsinya kita supaya kita nggak dikenal sebagai sok jagoan, alay, dan lain. Kita bentuk personal branding kita benar-benar mengarah kepada tujuan yang kita kayak gitu, sehingga kita arahkan. Kalau emang ada nanti penilaian-penilaian buruk, takutnya dia enggak narsis lo segala macam, ya lo bilang iya, memang iya, kenapa tidak, lo lawan gitu. Kita lawan sama-sama hal-hal yang seperti itu yang memang kita tidak bisa kontrol, teman-teman. Oke, persona itu bukan kepalsuan ya, tapi relevansi dari diri Anda sendiri. Jadi itu persona itu bukan pura-pura, teman-teman. Kemudian juga peran yang disadari, persona itu sesuatu hal yang memang kita sadari, kita kasih tahu ke orang lain, kita kita gambarkan diri kita, kita contohkan diri kita, misalkan seperti itu, kita ambil contoh-contoh dari apa yang kita alami, itu nggak masalah. Oke, persona bukan pura-pura, ya kita bukan menjadi orang yang lain, ini saya, maka saya yang muncul di depan kalian, bentuk saya seperti ini, setiap hari juga saya seperti ini, kita bukan aktor, kita bukan artis yang memang mereka memainkan peran, tapi ini bentuk diri kita sendiri. Kalau kita ragu sama diri kita sendiri, itu akan berbahaya banget, teman-teman. Versi yang relevan dari diri ini adalah sisi diri kita yang paling berguna untuk kepada audiens, karena audiens kita itu di mereka belajar dari pengalaman orang lain kayak gitu. Kenapa kita datang kepada dosen atau guru? Karena dosen dan guru memiliki pengalaman kayak gitu, memiliki pengalaman yang memang nggak kita miliki, sehingga kita pakai ilmunya kayak gitu. Anda tidak perlu menunjukkan seluruh diri Anda, ya nggak perlu seluruhnya juga. Anda hanya perlu menjadi diri Anda yang berguna. Jadi anggap diri kalian berguna dan sampaikan kepada audiens seperti itu. Jadi dalam personal branding sering disalahpahami sebagai kepalsuan, orangnya sebenarnya kayak gini kayak gini. Nah, itu adalah aktor, bukan personal branding. Jadi teman-teman yang memang masih belum pede, anggap diri kalian itu ya udah, pokoknya lakuin aja. Fuck it aja nggak apa-apa, fuck it aja nggak masalah. Gitu. Karena memang diri Anda seperti itu, ya sampaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Toh kedepannya personal branding ini yang menciptakan persepsi Anda mau seperti apa, mau dianggap seperti apa, dan mau menyelesaikan masalah siapa. Kayak gitu. Kalau nggak teman-teman maju, ya kita bakal di situ-situ aja. Karena kedepannya pun personal branding ini akan membantu teman-teman kalau memang teman-teman punya produk, teman-teman punya followers yang lain, sehingga uangnya akan masuk gitu. Oke, persona membuat Anda lebih aman untuk tampil. Dengan persona, misal contoh kita di awal kita udah tahu kita mau menjadi siapa, target kita siapa, niche kita siapa, orang-orang tersebut yang kita mau targetin itu nggak akan menjadikan momok untuk Anda. Momok di sini maksudnya adalah orang-orang itu bakal ngecap Anda alay lah dan segala macam, Anda pamer online, karena berarti kalau emang Anda dianggap sama mereka itu dari kata-kata saya yang tadi berkata, maka itu bukan target market Anda. Kayak gitu. Ketika Anda memiliki persona yang jelas, tekanan menjadi sempurna berkurang. Maka Anda tidak lagi merasa pamer, melainkan sedang melayani peran yang Anda bangun. Benar. Anda tidak sedang pamer, betul. Anda berbagi nilai, bukan pamer. Tapi jangan sampai menggunakan kata-kata yang terlalu sombong, itu juga penting. Anda menjalankan peran, persona memberikan kerangka kerja, membuat Anda bertindak sesuai dengan tujuan yang jelas. Fokus membantu bukan membuktikan. Jadi tujuan utama kita adalah memberikan manfaat bagi audiens. Kalau kita memberikan manfaat bagi audiens, kalau memang ada yang memang nggak suka dengan itu, berarti orang audiens tersebut memang orang yang nggak bisa kita bantu. Kita bilang aja mohon maaf, Anda bukan orang yang bisa kita bantu, karena nggak banyak orang di dunia ini yang bisa dibantu, apalagi mau dibantu. Ada yang bisa dibantu dan tidak bisa dibantu, teman-teman, bisa dicap kayak gitu. Jadi fokus yang bisa dibantu dulu. Oke, impostor syndrome muncul saat persona tidak jelas, yang mungkin pada saat kita melakukan buat konten dan segala macamnya, ada rasa tidak pantas atau impostor syndrome ya pada kita ya. Jadi membuat kita aduh kayaknya jadi lesu lah dan segala macamnya, karena memang karena Anda sendiri merasa Anda ingin terlihat ahli banget cerita gitu, tapi belum mempunyai standar yang oke.
Anda belum merasa cukup, misalnya kayak gitu, atau Anda memilih untuk diam aja dan tidak berbagi lagi. Kadang itu sering terjadi. Tapi di sini kenapa yang terjadi adalah kita coba set ekspektasi, karena biasanya kita terlalu ekspektasi terlalu tinggi sehingga nggak sampai ke sana kita mulai malas. Makanya kita setiap bikin personal branding itu punya milestone masing-masing. Oh, target saya pengen di view 1.000 orang. Dari 1.000 orang kita bikin video baru, saya mau review 1.100 orang. Pelan-pelan, pelan-pelan tapi pasti. Karena cepat naik, cepat turun teman-teman. Ingat, cepat naik, cepat turun. Jadi pelan-pelan kita bangun kredibilitas kita pelan-pelan dari bawah, seperti kita bangun rumah, fondasinya dulu, 2 minggu kemudian baru naik ke atas tembok, 2 minggu kemudian jadi baru naik ke atas atap, baru nanti 2 minggu lagi bikin ini, pelan-pelan semuanya, nggak bisa langsung terjadi dalam satu malam. Oke, persona aman untuk pemula nih, aku kasih tahu ke teman-teman untuk yang pemula banget. Kemudian juga Anda harus benar-benar pilih peran Anda yang sesuai. Jadi jangan semua dibabat. Kayak gitu. Bagi pemula, pemilih persona yang tepat dapat membantu nih teman-teman ya. Yang pertama mungkin kita berperan sebagai penunjuk jalan, kasih tahu. Menurut pengalaman saya, menurut buku yang saya baca, menurut dari teorinya ini, menurut dari ini, nah ini Anda kasih tahu, Anda navigasi masalah tersebut menjadi solusi. Companion, menjadi teman seperjalanan yang pengalaman. Oh, saya pernah belajar tentang ini, saya mempelajari ini, dari buku ini bisa, dari ini bisa, lu kasih tahu. Kemudian juga kita translator, ada misalkan kayak hal-hal yang kompleks nih, menurut abang ini nih kayak ini terangnya terlalu kompleks ini, saya coba berikan bahasa bayi dan segala macamnya, itu juga bisa menjadi sesuatu hal. Oh, misalkan bahasa bayi saya bikin lebih kompleks lagi ini, itu bebas. Kemudian juga kita sebagai fokus pada problem solver, misalkan ada masalah ini, menurut apa yang saya alami ini jawabannya, menurut yang saya tahu jawabannya ini, bukan dengan cara ini salah, oh nggak boleh gitu, itu salah, oh itu aku udah mulai, nah nggak, jangan pakai kata-kata seperti itu. Kita coba build personal branding kita menjadi yang baik gitu. Anda dikenal baik, maka orang bakal baik dengan kita. Oke, dari mana rasa percaya diri itu dibangun? Oke, kita bakal coba breakdown lagi ya. Pertama adalah pengalaman pribadi teman-teman. Pelajari setiap perjalanan yang Anda dapatin, naik turunnya, keberhasilan kegagalannya, itu adalah cerita-cerita unik yang mana itu bisa di-share ke orang-orang. Misalkan kalian pernah ngalamin ini, kalian share aja itu supaya orang-orang punya pengalaman ataupun punya yang namanya guru ya dari pengalaman Anda. Proses belajar ya, terus belajar dan berkembang pengetahuan baru, kayak tadi baca buku ini, oh dari teori ini dan segala macamnya. Kemudian belajar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin udah dibuat, karena kegagalan itu bukan akhir, karena kesalahan lah kita bisa melakukan yang namanya evaluasi, kemudian juga meningkatkan kepercayaan diri karena kita udah evaluasi dan nemu jawabannya. Kemudian insight kecil yang nyata, perhatikan detail yang pelajaran dan pembelajaran kecil dalam kehidupan sehari-hari juga itu penting. Dan karena memang rasa percaya diri itu terbangun dari realita dan refleksi diri sih sebenarnya. Kayak gitu. Bukan sekedar klaim aja citra kamu baik dan segala macam. Enggak, itu kita bangun semuanya. Bukan berarti langsung ada ya teman-teman ya. Oke. Next. Percaya diri datang dari konsistensi, bukan viral. Jadi teman-teman, menurut saya jangan sampai percaya diri ini tumbuh dulu, tapi kita bangkitkan, kita beranikan diri. Karena di 2026 ini semakin kita tidak percaya diri, maka kita bakal semakin tertinggal. Informasi terlalu banyak, media terlalu banyak, dan kita bakal selalu menjadi yang tertinggal. Sehingga dengan sosial media ini kita percaya diri, kita tampil konsisten, kita coba bangun persona, kebiasaan, dan percaya diri. Ini membuat kita bakal menjadi persona yang lebih baik, sehingga pada saat teman-teman konsisten dalam melakukannya, si persepsi ini akan terbentuk dengan sendirinya. Kayak gitu. Oke, ada tugas nih bagi teman-teman ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Tugas satu, tentukan personanya teman-teman lagi. Kemudian juga konten pertama Anda, cari cerita pengalaman pribadi, pelajaran berharga yang Anda dapatkan, dan tanpa tujuan penjualan, yang murni ngasih informasi, jangan selling dulu. Gitu. Oke, sip. Mungkin inilah slide dari saya. Mudah-mudahan bisa kena ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa ngebantu supaya teman-teman berani untuk melakukan step pertama, first stepnya. Gitu. See you next session.